Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang saya ambil materinya dari kitab Al-Hikam milik wali Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan bahwa betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang menyatakan adanya Allah menunjukkan adanya alam adalah orang yang telah mengenal al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kepatutannya. Karena itulah ia menetapkan keberadaan alam ini dari keberadaan pangkal zat yang membuatnya ada. Sementara itu, yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah orang yang belum sampai kepadanya. Sebab sejak kapan Allah itu gaib sehingga dia harus dibuktikan dengan wujud alam, dan kapan Allah itu jauh sehingga semesta ini harus menjadi pengantar menujunya. Itulah kalimat yang saya nukil dari kitab Al-Hikam. Selebihnya akan saya jelaskan dan saya berikan contohnya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menjelaskan tentang dua makom. Yang satunya itu seorang salik yang menuju perjalanan suluk, yang belum wusul kepada Allah, belum mengenal kepada Allah dengan pengenalan yang hakiki. Yang kedua adalah orang yang telah wusul kepada Allah, yang mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Maksudnya adalah orang yang telah musyahadah, memiliki samudera penyaksian mata hati, yang mana orang yang sudah sampai di makom musyahadah itu adalah orang di makom ihsan, yang disabdakan Nabi ketika ditanya malaikat Jibril alaihissalam tentang ihsan. Beliau itu bersabda, beribadah seakan-akan melihat Tuhan. Maksudnya melihat dengan pandangan mata hati. Nah, di makom ihsan itu ada dua level. Yang satunya merasa diawasi oleh Allah. Nah, yang saya bahas sekarang tentang makom musyahadah. Sedangkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri itu diberi ungkapan oleh Allah tentang makom tersebut sebagai kawan duduk semajelis. Maksudnya adalah orang yang memahami bahasa hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa hakikat itu adalah bahasa kebenaran hakiki yang mengandung makna tersirat, biasanya diberikan kepada para wali Allah, seperti halnya di dalam kitab Risalah Ghothiyah milik Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalam kitab Al-Hikam juga begitu, di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Nah, yang pertama, orang yang menyatakan adanya Allah menunjukkan adanya alam adalah orang yang telah mengenal al-haq, yaitu Allah. Maksudnya orang yang sudah sampai mengenal kepada Allah dengan Allah itu sendiri melalui tajalli. Tajalli itu adalah penampakan perbuatan, bukan penampakan zat. Di sini banyak orang yang salah paham. Kalau zat itu bisa dikenali mata lahiriah, maka bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan dia tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Juga bertentangan dengan surah Al-A'raf ayat 143 ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, tapi Allah mengatakan tidak mampu, sehingga ketika ingin menampakkan dirinya maka gunung-gunung hancur, bukit hancur luluh, akhirnya Nabi Musa pingsan bertobat. Nah, jadi orang yang mengenal Allah dengan Allah itu adalah orang yang duduk di makom musyahadah. Sebutan lain kawan duduk semajelis. Sebutan lain ru'ya. Ru'ya itu maksudnya adalah penglihatan yang agung. Penglihatannya itu bersama af'al Allah atau kekuasaan Allah yang maha agung. Yang mana hal itu difirmankan oleh Allah tentang wali di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut Allah berfirman,
Aku yang menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Yang intinya bahwa ketika Allah itu mentajalikan, menampakkan perbuatannya, kekuasaannya pada si wali tersebut, maka dia berbuat dengan ilmu Allah. Dia berbuat dengan kekuasaan Allah bersama keridhaan Allah. Dan ilmunya ketika melihat dengan pandangan, dengan tajallinya Allah, dia itu ilmunya luas. Wali itu memahami ciptaan Allah dengan pemahaman yang berbeda, yang jauh lebih dalam daripada orang yang masih salik, ya, yang berdalil bahwa adanya alam itu bukti bahwa Allah itu ada. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalkan seorang wali yang di maqam musyahadah, berdalil adanya Allah itu membuktikan tentang keberadaan alam. Jadi pangkal utama yaitu zat sang pencipta itulah yang menyebabkan alam itu ada. Contoh gunung. Gunung kalau misalkan kita lihat bentuknya meruncing ke atas, itu ada maksudnya, ada hikmahnya. Puncak tertinggi gunung itu meruncing ke atas sehingga kita bisa mengambil hikmah. Orang yang duduk di makom tertinggi, di makom spiritual tertinggi itu memiliki ujian yang berat. Karena apa? Untuk mendaki gunung yang paling puncak, Allah ciptakan gunung-gunung terjal, ya, posisi miring meruncing ke atas, tidak dari keramik yang halus ke atas, tetapi permukaan bukit-bukit yang berbatu, ya, lereng-lereng yang menukik tajam. Bagi pendaki yang menaiki ke puncak itu akan tergores tangannya, kakinya sakit, bisa terjatuh, bisa kemakan hewan-hewan liar. Nah, itu adalah gambaran tentang orang yang berusaha menuju puncak, ya, ketinggian gunung, itu pasti mengalami ujian yang berat. Nah, begitu juga di dalam berspiritual. Akhirnya kita mengingat hadis Nabi yang ketika seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Para nabi." Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Nah, itu di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kalau misalkan orang yang sudah musyahadah melihat gunung langsung mendapatkan hikmah, oh iya, gunung itu diciptakan meruncing ke atas, maka orang yang duduk di makom tertinggi itu jumlahnya sedikit. Para wali, para nabi, para rasul jumlahnya sedikit daripada orang awam, daripada orang pertengahan. Nah, orang awam itu ibarat permukaan di lereng gunung, paling bawah. Lebih luas permukaannya. Sedangkan orang di makom pertengahan yaitu level mukmin itu ibarat orang yang berada di pertengahan antara puncak dan lereng gunung. Nah, itu salah satu contohnya. Sedangkan salik yang masih belum sampai kepada Allah melihat gunung, dalilnya dari tekstual Al-Quran bahwa gunung itu diciptakan oleh Allah. Ketika si salik ini disuruh menjabarkan lebih dalam lagi hikmah tentang gunung, sekaligus menyebutkan ayat-ayat Allah ataupun hadis yang berkaitan dengan hikmah yang dia lihat, maka dia tidak akan mampu. Nah, seperti tadi saya berikan contoh tentang musyahadah melihat gunung, akhirnya nampaklah hikmah tentang ujian yang tinggi yang dialami para nabi, lebih berat daripada orang yang di bawahnya, dan bebukitan pada gunung itu adalah gambaran tentang begitu kerasnya ujian, begitu beratnya orang-orang yang menapaki ketinggian gunung itu. Maka ingatlah, semua orang yang berspiritual tinggi itu tidak mungkin berjalan dengan mulus, tidur-tiduran aja, melainkan dengan mujahadah yang keras. Nah, itulah ya, contoh yang saya bisa sampaikan karena durasi hanya 10 menit, biasa saya buat video seperti itu. Ya, mungkin insya Allah lain kali saya berikan contoh yang lain. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.